malah di sini teman jadi kebocoran ada kan nih. Semakin lebarnya space yang ditinggalkan oleh Ryuji Otomo sama Dutra teman. Lagi dan lagi teman pada pertandingan ini dari second line. Nah, ini lihat teman-teman, perhatikan. Ini pergerakan Duasel, ini pergerakan Otapio Dutra teman-teman. Otapio Dutra tertarik. Jadinya nanti bakal ada space yang lebar teman-teman yang dimanfaatkan oleh Bayangkara teman-teman. Kita lihat. Nah, di sini Otapio Dutra tertarik ke sini dengan Duasel. Di sini teman-teman lebar, berusaha masuk Renan Silva sama Adam Alis teman-teman. Persija Jakarta ini Duasel teman-teman. Duasel berada di tengah di antara Ryuji Otomo sama Otapio Dutra. Lagi dan lagi teman-teman. Di sini teman-teman kan celah kosong berhasil memanfaatkan. Di sini pergerakan Dutra lebih ada. Jeber. Kaigat ulang coba-coba. Nah teman-teman, kali ini kita bakal menganalisa salah satu pemain belakang daripada Persija Jakarta, yaitu Otapio Dutra. Yes, nah Otapio Dutra teman-teman salah satu back baru daripada Persija Jakarta musim ini. Nah tanpa lama-lama lagi teman-teman, kita langsung menuju ke grafis. Nah, di sini teman-teman, starting 11 yang digunakan oleh Persija Jakarta terakhir kali ketika menghadapi Bayangkara, teman-teman. Nah, di sini posisi Otapio Dutra. Nah, sedangkan Bayangkara FC ini menggunakan satu striker, teman-teman, dan disopang oleh Renan Silva. Renan Silva dinamis, asli dinamis, ke kiri, ke kanan, ke tengah, dan Duasel juga, teman-teman, dinamis, ke kiri, ke kanan. Nah, satu hal menarik pada pertandingan kali ini, Otapio Dutra sering kelihatan terlambat, teman-teman. Dalam tanda kutip terlambat yang dapat merugikan permainan daripada Persija Jakarta, teman-teman. Nah, di sini Duasel berada posisi tengah, teman-teman. Nah, ketika Duasel berada di posisi tengah, Dutra sering melakukan marking terhadap Duasel. Nah, tapi ketika Dutra melakukan marking ke Duasel, teman-teman, Duasel ke sini tuh. Jadi terikutin oleh Dutra, teman-teman. Tuh. Jadi di sini pemain-pemain Bayangkara FC sering memanfaatkan, teman. Kalau nggak masuk Renan Silva, Sadil, teman-teman, ataupun overlap yang dilakukan oleh Putu, teman-teman, ke depan. Nah, terus Duasel berada di posisi seperti ini, teman-teman. Dutra berada di posisi seperti ini, teman-teman. Rata-rata sering seperti ini. Kenapa, teman-teman? Dutra kelihatan ingin memberikan kepada Duasel itu space yang lebih keluar, teman-teman, daripada zona kotak penalti, teman-teman. Dia nggak mau memberikan Duasel berada di posisi tengah, teman-teman, karena bakal membuat kerepotan pertahanan Persija Jakarta, yang dimana pemain dari Bayangkara FC ini banyak, teman-teman, nggak hanya bermain di satu posisi di tengah doang, dinamis, teman-teman, kadang ke kiri, kadang ke kanan. Itulah membuat Dutra, teman-teman, meletak posisi Duasel ketika dia mengawal, ketika dia menjaga, Duasel letakkan di posisi keluar seperti ini, teman. Tapi Duasel cerdik, dia sering ke posisi tengah sini, teman. Jadi kan ragu nih, Ryuji ada, Dutra ada. Jadi pada saat Duasel datang ataupun melakukan kerjasama dengan Renan, teman-teman, dia sering mengabuhin pergerakan Dutra ataupun menarik posisi Dutra, teman-teman, agar mengikuti posisi dirinya. Misalnya Duasel lagi, aku bilang, teman-teman, ke sini, mau nggak mau Dutra juga melakukan pergerakan ke sini. Jadi kan ada space kosong yang bisa dimanfaatkan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, teman, kita langsung lihat ke cuplikan videonya, teman-teman. Nah, di sini, teman-teman, posisi yang diambil oleh Duasel. Nah, sedangkan di sini posisi daripada Renan Silva, teman-teman. Ini masalah peletakan ataupun penempatan posisi, teman-teman. Nah, di sini pergerakan-pergerakan dari Duasel ataupun striker-striker yang bertipe seperti ini, teman-teman, bakalan sangat membahayakan lini belakang Persija Jakarta. Beda misalnya Persija Jakarta, Ryuji Otomo ataupun Dutra, teman-teman, mendapatin striker yang hanya statis di sini, teman-teman, di lini sini, yang hanya sebagai pemantul, itu bakalan dengan mudah dihalau oleh Ryuji Otomo ataupun Otapio Dutra. Nah, sedangkan di sini pergerakan striker Bayangkara, Renan sama Duasel, teman, merepotkan sekali. Kita bisa lihat ya, di sini ada space yang semakin lebar, teman-teman, ronggang lebar akibat Renan Silva, teman-teman, memancing pergerakan daripada Ryuji Otomo. Dan di sini, teman-teman, sering dimanfaatkan oleh Bayangkara ya, yang aku bilang tadi, space lebar. Dan sayangnya Bayangkara, teman-teman, tidak meletakkan ataupun ya permainan mereka, pergerakan tanpa bolanya sangat-sangat minim, teman-teman. Maka pada pertandingan ini seharusnya Bayangkara juga bisa memanfaatkan hal tersebut, teman-teman. Kita lihat. Nah, di sini, teman-teman, kan
Ryuji Otomo, Renan Silva, ini Dutra teman-teman. Dia lebih sifat menunggu ya. Permainan Otavio Dutra menunggu dan meletakkan posisi Duasel teman lebih keluar. Nah, makanya posisi Dutra berada di posisi seperti ini teman-teman. Dia nggak mau marking secara rapat teman-teman, man to man marking nggak. Malah di sini teman jadi kebocoran ada kan nih. Semakin lebarnya space yang ditinggalkan oleh Ryuji Otomo sama Dutra teman. Lagi dan lagi teman-teman pada pertandingan ini dari second line Bayangkara FC tidak bisa memanfaatkan hal tersebut teman-teman. Seharusnya pergerakan tanpa bola sangat dibutuhkan untuk masuk ke posisi celah sini teman-teman. Setuju kan? Kita lanjut. Nah, bayangin semakin lebar. Nah, tapi di sini second line teman-teman nggak ada Bayangkara FC memanfaatkan tersebut. Masih menggiring-giring bola. Oh, kebanyakan Tuh, kita lihat kali jeber. Kita lanjut. Nah, di sini teman-teman posisi Otavio Dutra. Nah, dia masih menunggu mewaspadai pergerakan Duasel. Sedangkan di sini teman-teman Renan Silva menarik pergerakan Ryuji Otomo teman-teman. Semua mata Ryuji Evan Dimas tertarik ke Renan Silva yang di sini jadi ada space lagi dan lagi kurang kosong. Kita lihat ya. Masih lanjut nih. Nah, posisi tetap sama teman-teman. Dia meletak posisi Duasel berada di luar teman-teman dari permainan Persija Jakarta. Sedangkan Duasel juga mengincar posisi sini. Ini sangat-sangat menarik teman-teman. Satu sisi Duasel ingin menarik juga pergerakan Dutra, satu sisi Otavio Dutra ingin memposisikan Duasel berada di zona luar permainan lini belakang Persija Jakarta. Kita lihat. Dia masih menunggu teman-teman. Dia nggak mau gerasa gerusu Otavio Dutra, menunggu memikirkan langsung melakukan intercept. Nah, kita lihat teman-teman. Di sini teman-teman Wonjai melakukan intercept ya, tanduan dari Marco Simic. Kita lihat apa yang dilakukan Otavio Dutra. Nah, dia lebih menunggu teman-teman. Nih. Cara dia melakukan kontak teman-teman ya. Dia lebih menunggu apakah dia melakukan pelanggaran foul yang minim teman, pelanggaran minim, apakah dia melakukan tandukan ataukah ada opsi yang lain. Kita lihat. Dia menunggu. Nah, menunggu. Jeber. Nah, di sini dia melakukan pelanggaran yang minim teman-teman, yang kecil. Kita lanjut. Nah, di sini teman-teman posisi Otavio Dutra. Nah, pada saat ini pergerakan Duasel turun keluar teman-teman ya, ke posisi sebelah kiri. Dan ini teman-teman yang aku bilang tadi sangat-sangat berbahaya ketika Persija Jakarta menghadapi striker-striker seperti ini, lini belakangnya. Posisi Otavio Dutra teman-teman. Kita lihat. Nah, di sini Duasel memegang bola. Otavio Dutra udah sedikit fokus teman-teman dengan pergerakan Duasel. Nah, di sini second line daripada BFC teman-teman agak sedikit lambat ya ini. Ingin masuk ke posisi seperti ini teman-teman. Jadi pemain BFC teman-teman ingin memanfaatkan rongga yang lebar ini. Nah, dari pergerakan Duasel yang memancing pergerakan Otavio Dutra. Dan ini gagal dimanfaatkan karena lagi dan lagi aku bilang sedikit terlambat. Ini kita lihat pergerakan Otavio Dutra teman-teman. Nah, dia menunggu kan pergerakan Duasel, menunggu dan ketika dia ingin mengambil keputusan akhirnya dia pikir dulu dengan matang-matang. Tapi di sini ya teman-teman pemain BFC second line-nya teman-teman Duasel juga lambat sekali melakukan umpan. Nah, jeber. Kita lanjut. Nah, ini dari lemparan ke dalam teman-teman. Nah, di sini Otavio Dutra. Nah, di sini Duasel. Lagi dan lagi teman-teman tipe Duasel dinamis pergerakan ke kiri dan ke kanan. Jadi kan ini Otavio Dutra tertarik. Nah, di sini ada space teman-teman longgar yang kosong, tapi second line daripada BFC teman-teman nggak berhasil memanfaatkan ini semua teman-teman. Nah, di sini Otavio Dutra langsung melakukan marking. Jeber. Nah, di sini yang lagi dan lagi aku bilang teman nggak dimanfaatkan oleh pemain BFC. Sungguh disayangkan sih. Jeber. Kenapa dia menunggu teman-teman? Ini salah satu mensiasatin dimana Dutra memang secara kecepatan nggak ada, tapi dia menunggu ketika menghadapi pemain karakteran Duasel untuk mengelabuhin kecepatan daripada Duasel itu sendiri teman-teman. Kita lanjut ya. Nah, ini lihat teman-teman, perhatikan. Ini pergerakan Duasel, ini pergerakan Otavio Dutra teman-teman. Otavio Dutra tertarik, jadinya nanti bakal ada space yang lebar teman-teman yang dimanfaatkan oleh Bayangkara teman-teman. Kita lihat. Nah, di sini Otavio Dutra tertarik ke sini dengan Duasel. Di sini teman-teman lebar, berusaha masuk Renan Silva sama Adam Ali teman-teman. Ini berhasil di menit ke-13 Bayangkara. Nah, di sini
ketika Duasel sudah mentarik Dutra, Dutra balik lagi ke sini teman-teman, karena ada yang lebar teman-teman, celah yang lebar yang dimanfaatkan BFC. Kita lihat. Nah, balik lagi kan? Kita lihat apa yang dilakukan Dutra, balik lagi. Nah, di sini teman-teman ada kebocoran terjadi, banyak kelebaran tapi nggak bisa dimanfaatkan oleh BFC. Duasel minta bola di belakang. Jeber. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, ini sini teman-teman, secara permainan Dutra teman-teman bisa membuild up serangan dari belakang teman-teman. Ini beberapa kali kita lihat ketika di Persebaya Surabaya dulu sampai dengan Persija Jakarta teman. Itu nggak usah diragukan lagi. Nah, ini proses gol BFC teman-teman. Nah, di sini Otavio Dutra teman-teman, dia menunggu teman-teman. Nah, ini salah satu hal menarik menurut aku. Apakah ini menguntungkan bagi Persija Jakarta? Apakah ini tidak menguntungkan untuk Persija Jakarta? Ini Duasel teman-teman. Duasel berada di tengah di antara Ryuji Otomo sama Otavio Dutra. Lagi dan lagi teman-teman, ada space yang lebar dimanfaatkan oleh Renan Silva. Kali ini berhasil teman-teman. Duasel berupaya untuk mengganggu pergerakan dari Otavio Dutra agar Dutra tetap fokus kepada Duasel dan bisa dimanfaatkan Renan Silva untuk masuk ke ruangan kosong ini teman-teman. Kita lihat. Nah, masih menunggu ya, masih menunggu. Ini mensiasatin pergerakan cepat dari tim lawan teman-teman. Lebih menunggu. Coba kalian perhatikan, kalau Bebek Jangkung dengan minim kecepatan dia lebih menunggu teman-teman, lebih menunggu. Dan itulah karakter yang dipunyai oleh Dutra. Dia menunggu, tapi ketika udah saatnya teman-teman, ketika final time, Otavio Dutra harus mengambil keputusan teman-teman, mau nggak mau. Dan di sini keputusannya dia berusaha untuk mengintercept ataupun memblok pergerakan daripada Adam Laalis. Tapi sayangnya teman-teman, di sini Renan Silva berhasil memanfaatkan celah kosong tadi. Nah, di sini teman-teman kan, celah kosong berhasil memanfaatkan. Di sini pergerakan Dutra lebih lambat teman-teman, kecepatannya kurang ada. Jeber. Nah, ini kita lihat teman-teman. Nah, ini salah satu keunggulan Dutra teman-teman. Dia pandai memposisikan diri di depan, mencari ruang-ruang kosong teman-teman. Ini gol Otavio Dutra, kita lihat. Nah, ini Otavio Dutra udah minta bola. Di sini tidak terkawal. Epan juga karena connection teman-teman, dia udah hafal pergerakan ataupun permainan Dutra. Dia memposisikan bola ke sebelah kiri lagi. Ini teman-teman, gila sih. Nah, dia nih memposisikan diri di tempat kosong. Jeber. Wow. Nah, kalau suka kalian video ini, udah tahu apa yang harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.